Walaupun kita kalah terus nih 10-0, nanti kalah lagi 7-0, nanti kalah lagi 2-0, nanti kalah lagi 12-0. Bagi saya rasa sakitnya sama gitu. Jangan jadi generasi yang milih-milih gitu. Enjoy your presence. Don't worry too much about the future. Bagi sebagian perempuan di Indonesia, barangkali sepak bola bukan hal yang ingin ditekuni. Tapi berbeda bagi Ratu Tisha yang sudah menyukai sepak bola sejak di bangku SMA. Dan yang seperti kita tahu, mantan Sekjen PSSI ini sekarang menjabat sebagai Wakil Presiden AFF. Namun, siapa yang tahu bahwa Ratu Tisha punya banyak cerita kegagalan yang pengen dia bagikan. Selamat datang di Gagal Ngobrol Season 2. Selamat datang Mbak Tisha di Kompas.com. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Boleh sekarang maskernya dibuka? Karena kita sudah antigen ya. Makasih Mas Lutfi undangannya. Ya, makasih Mbak Tisha. Mbak Tisha sekarang lagi sibuk apa, Mbak? Ya saya sehari-hari kerja aja. Jadi bekerja di salah satu grup swasta ya gitu di private sector bersama Arta Graha Group. Megangnya lebih ke arah electronicity gitu untuk dan retail store lainnya. Di sisi lain masih ngelola bisnis-bisnis kecil-kecilan di era pandemi gitu, bisnis jamur dan lain-lain. Dan pastinya sih in the background ada beberapa karya yang dibuat untuk sepak bola ya di balik layar aja. Di balik layar aja. Apakah tampil di channel YouTube sendiri atau gimana Mbak Tisha? Ya, kalau yang di YouTube sih sibuknya kadang-kadang untuk bisa ngebagiin konten-konten tentang pendidikan olahraga ya kebanyakan ya. Misalnya kayak football management atau mungkin kita lagi pengen ngebikin masalah detail-detail di area football marketing atau football safety security infrastructure gitu supaya beberapa sertifikasi di area sepak bola industri sepak bola ini lebih menggigit lagi nih bagi semua gitu. Itu salah satunya juga yang lagi dibangun sih sekarang. Oke. Nah, terus akhirnya kenapa bisa kalau kita sebelum ngomong terjun ke sepak bola Indonesia ya. Kenapa bisa suka sama sepak bola deh? Itu pengaruh siapa dulu dan mungkin punya tim favorit barangkali atau pemain favorit? Kalau kadang nih ya gini ya, ini memang kan pertanyaan yang pasti saya selalu ditanya ya bahkan sama ayah dan ibu saya sendiri gitu loh ya dulu ya sama abang ayah saya sendiri gitu. Kenapa gitu loh, kenapa suka bola, kenapa harus bola gitu. Tapi kadang-kadang kita tuh kadang kita sendiri kalau sudah menyukai atau mencintai sesuatu itu tidak bisa lagi nih mendeskripsikan alasannya gitu. Ketika kita menemukan alasannya, maka sebenarnya kita nggak sungguh-sungguh menyukai hal itu. Benar nggak gitu? Kenapa sih kita suka kopi? Itu rasanya kah? Ininya kah? Kita kadang-kadang nggak tahu gitu. And then it happens, terus kita komitmen di situ gitu. Nah itulah yang terjadi dengan saya dan sepak bola gitu. Jadi awalnya saya hanya sebagai fans biasa Indonesia di mana semua masyarakat Indonesia pasti suka bola, pasti nonton bola walaupun jarang lah perempuan yang attach gitu. Tapi pasti semuanya banyak gitu ya. Tapi lama-kelamaan hal itu jadi kebiasaan, gaya hidup. Kemudian saya terus menekuninya dan akhirnya ya kisah saya dengan sepak bola ya terus berlanjut. Gitu. Oke. Dan kemudian kan Mbak Tisha seperti yang kita ketahui nggak langsung terjun ke sepak bola ya, bekerja dulu sebagai profesional gitu kan, kuliah di ITB gitu. Dan dalam momentum apa akhirnya Mbak Tisha memutuskan saya mau ngambil FIFA Master lah gitu, pendidikan gitu? Sebetulnya rada kebalik. Jadi saya ini terjun di sepak bola ini dari awal di bangku SMA kelas 1 bisa dibilang mulai seriusnya gitu ya. Kenapa saya bilang itu udah saya kategorikan dengan terjun, walaupun saat itu saya ngelolanya itu ngelola tim ekskul lah bisa dibilang ya gitu ya, cuman tim 8FC kita sebutnya dulu, SMA 8 Jakarta gitu ya. Jadi itu kita ngelola, tapi cara waktu itu kita memanage itu benar-benar serius gitu, walaupun itu hanya tim sekolahan. Kita bikin jadwal latihan fisik sendiri, kita bikin jadwal latihan taktikal, kita searching untuk pemain, kita bikin beberapa set uniform, kita riset kejuaraan-kejuaraan yang ada di daerah Jakarta dan dari mana kita ada. Kita riset untuk the best caranya gimana sampai kita punya website. Zaman itu padahal belum ada yang punya website. Berapa, Mbak? 2000. Wah, kalau disebut ini Ketahuan umurnya ya. ya itu Oke, ya pokoknya waktu SMA lah ya. Ya nggak apa-apa lah, udah pada tahu juga nggak. Tapi maksudnya waktu mengelolanya itu tuh walaupun itu hanya sebuah ekskul, tapi itu kita tekuni dengan sungguh-sungguh gitu. Makanya sebenarnya sekarang kadang-kadang menurut saya ya
oke, saya punya visi besar dan panjang gitu tentang sepak bola Indonesia dan ya hidup saya sendiri gitu. Tapi yang paling terpenting kalau bagi saya itu, apalagi kalau teman-teman masih muda gitu ya, yang lagi duduk di bangku SMA atau di kuliah, itu adalah harus enjoy the moment yang saat itu. Karena kita nggak pernah tahu pada saat kita melakukan yang terbaik di situ, even saat itu cuma ngelola tim kecil, ekskul gitu ya, itu bisa menjadi cikal bakal hidup kita gitu ternyata gitu. Jadi saya tuh saking seriusnya itu ngelola itu ya akhirnya berlanjut tuh di kuliah juga ngelola juga dan itu. Jadi yang lain-lain tuh ya mengikuti aja gitu karena kan industri sepak bolanya belum established sekali kan. Jadi belum ada misalnya contoh path career yang memang kita bisa jelas dan lain sebagainya gitu. Oke, dan akhirnya SMA mengelola tim gitu ya. Setelah kuliah mungkin atau pas kuliah ada mengelola yang sepak bola tapi di luar manage tim, ada nggak, Mbak? Enggak, jadi saya selalu handle manajemen tim dan manajemen persatuan sepak bolanya. Jadi waktu di SMA gitu ya contohnya di awal mula dari sana itu bukan hanya nge-handle timnya tapi secara klub keseluruhan. Jadi kita mulai bangun sistem administrasi tanda kutip ekskul yang baik kayak gimana padahal itu nanti replikat menjadi klub gitu ya. Terus kemudian kita mulai lihat benerin sistem keuangannya, ada pelaporan quarterly gitu-gitu. Jadi bener-bener seserius itu gitu. Nah, waktu pindah ke bangku kuliah juga sama. Jadi mengelolanya juga seperti itu gitu. Nah, di lalahnya saya tuh selalu kebagian tim yang underdog gitu. Sebenarnya bukan underdog sih, timnya parah gitu ya maksudnya. Ya kan pemainnya sedikit gitu kan, bukan hanya kualitasnya tapi jumlah pemainnya juga kurang. Jadi harus mulai rekrutmen dari awal, mulai dari ini. Jadi membangun yang sesuatu dari nol dan dari kalah terus gitu loh, dari gagal terus gitu loh kami gitu sampai dibully sampai masuk. Saya ingat banget lah berita di mana-mana dulu di Bandung waktu yang PSITB ya gitu ya. Karena PSITB itu adalah anggota dari Liga Persib dan Liga Mahasiswa Jawa Barat. Jadi ekosistemnya saat itu kami itu lagi bertarung di divisi 2 di paling bawah gitu. Ya udah di paling bawah ya lebih bawah lagi gitu kan gitu yang peringkat paling bawah di divisi 2 sampai akhirnya kita bisa lolos ke divisi 1 naik lagi ke divisi utama gitu. Emang dulu kalahnya seberapa memalukan, Mbak, sampai masuk berita PSITB kalah? Wah itu macem-macem ya kan ya. Saya kalau saya enter ini di sini terus senior pada bilang, "Oh, ada yang lebih parah tuh kalahnya." gitu. Pokoknya kalah 2 digit itu udah kayak makanan yang sehari-hari gitu. Tapi yang saya bisa ceritakan saat itu saya tidak pernah merasa terbiasa untuk kalah. Ngerti gak maksudnya? Jadi kayak pengen menang terus sebenarnya. Iya, jadi kayak misalnya walaupun kita kalah terus nih 10-0, nanti kalah lagi 7-0, nanti kalah lagi 2-0, nanti kalah lagi 12-0. Bagi saya rasa sakitnya sama gitu. Jadi nggak ada yang kayak punya pikiran udah biasa, emang kita udah biasa nih kalah lawan adalah gitu salah satu yang lebih ini ya, apalagi yang paling kuat kayak misalnya di sana dulu UPI dan lain-lain ya karena memang Unpad mereka juga kuat juga gitu. Tapi nggak ada tuh sedikit pun terbersit yang ya udah memang ya sudahlah gitu loh, enggak gitu. Jadi nggak cuma nerima, nggak cuma nerima gitu. Jadi akhirnya pelan-pelan kita lihat progres gitu itu sih. Oke, terus akhirnya juga sempat dulu bikin ini ya, Mbak Tisa bikin lab bola. Dan itu sebenarnya cukup inovatif ya zaman itu karena di tahun itu belum ada yang ngebahas mengenai sepak bola dari sisi data. Gitu kan, orang masih bahas dari sisi taktik, tontonan secara umum gitu ya. Itu perjalanannya kenapa bisa Mbak Tisa pede mengajukan konsep itu? Kan barangkali mungkin belum tentu dimakan market ya. Bisa jadi gagal juga gitu. Betul. Saat itu saya berpikirnya dari arah gini, sebagai mathematician gitu, sebagai teknokrat, engineer bisa dibilang, apa sih yang bisa saya berikan kepada hal yang saya suka gitu, yaitu sepak bola. Nah, salah satunya itu adalah dengan building sistem statistik. Jadi anything yang terkait dengan permata kuliahan dulu di ITB itu harus selalu saya kaitkan dengan sepak bola gitu. Contohnya misalnya di matematik kita punya satu mata kuliah queuing teori gitu, teori antrian ya. Banyak yang orang yang ngambil example-nya itu waktu pada saat mereka study case itu di bursa saham ataupun di teknik fluida ataupun di area keuangan dan lain sebagainya atau di area insurance gitu. Saya waktu itu ngambilnya itu mengenai safety security untuk stadion sepak bola.
Oh gitu, dari Iya, sisi matematika? betul. Jadi itu Oke. gimana caranya nge-handle untuk keluar masuknya Hmm. orang, berapa pipeline yang harus kita ciptakan, sistem kayak apa di stadion itu agar koordinasi antara ticketing dan safety infrastructure-nya itu aman bagi fans dan Oke. lain-lain. Jadi hal-hal yang kita pelajari itu memang selalu bisa dikaitkan dengan hal yang kita sukai gitu, apapun itu. Karena ya saya juga suka juga yang saya lagi pelajari di matematika. Jadi akhirnya itulah yang akhirnya menginspirasi saya dan teman-teman saat itu di PSITB untuk membangun statistik sepak bola yang akhirnya berkembang menjadi lab bola itu sih. Lab bola Ya, itu dan jadi akhirnya awalnya memang itu lebih ke arah pemikiran bahwa yuk kita pengen campaign gitu tentang penggunaan data di seluruh industri gitu, di seluruh industri, terutama area olahraga karena industri olahraga dan sepak bola belum banyak saat itu menggunakan data. Jadi yang hal yang banyak kita lakukan tuh campaign-nya malah justru kita datang ke para pelatih gitu, kita datang ke area manajemen, ke para pelaku untuk ke media juga gitu untuk ngobrolin tentang penggunaan data bagi olahraga tuh sangat bermanfaat gitu. Kalau ke media kayaknya ke KG pernah, Mbak? Iya, justru yang pertama Yang menyambut pertama? saya itu adalah Kagi waktu itu. Oke, sama Iya, tabloid jadi bola ya? betul gitu. Jadi itu pertama kalinya waktu itu diskusinya cukup seru karena kita menuliskan sesuatu yang melihat bahwa oke ini yang dengan data dan fakta biasa, ini yang dengan analisis yang bisa kita buat ya. Saat itu tuh kayak heat map apa gitu itu kan baru ada, Iya, ya kan? iya Oh betul. kita bisa ngelihat tuh kayak apa pergerakan, passingnya seperti apa sehingga satu topik bahasan itu oleh para jurnalisnya di KG itu bisa jadi lebih dari belasan topik gitu Iya, karena iya. mereka bisa jadi analisa yang mendalam dan sangat menarik gitu. Betul, Nah saat betul. itu sih ya alhamdulillah emang kerjasama pertamanya dengan KG tuh. Oke, oke. Dan itu malah memulai tren bahwa analisa sepak bola dari bukan cuma apa ya, by analisa mata, tapi juga dari data-data yang dikumpulkan gitu ya, Mbak Betul, ya? dan kita nggak pernah merasa di lab bola kita nggak pernah merasa juga threaten dan ngelihat itu sebagai saingan ya, karena Iya. memang misi kita itu untuk memperbesar awareness dulu gitu, membangun pasarnya dulu. Kita sadar bahwa kita nggak bisa jualan ini gitu loh Betul. saat itu gitu, karena marketnya belum ready, belum mengerti gitu. Akhirnya kita yang ada kita campaign ke beberapa pelaku-pelaku di industri olahraga Industri khususnya olahraga. sepak bola. Oke. Itu berarti berangkat dari kegagalan ketika mengelola tim yang cukup sulit ya, dari posisi Hmm. bawah akhirnya kepikiran untuk dan juga bidang studi Mbak Tisa ya, Iya. matematika segala macam, gimana menerapkan itu semua di sepak bola ya, Mm-mm. gitu. Mm-mm. Dan kemudian kenapa akhirnya kepikiran untuk menempuh pendidikan di FIFA Master? Itu Mm. pencetusnya kenapa sih Mbak Tisa? Jadi, saya ini mungkin yang tadi saya bilang ya, waktu SMA itu punya eureka moment gitu ya, apa tuh bahasanya tuh ya, kayak momen yang kita tuh yakin sama diri kita bahwa, "Oh, saya tahu nih dalam hidup saya mau lakuin ini dan, saya kejar," gitu kan kira-kira gitu. Nah ini menurut saya penting banget untuk secepat mungkin teman-teman kita-kita gitu, para generasi muda tuh menemukan hal itu gitu, karena secepat itu dilakukan, kayaknya langkah kita dalam berusaha itu nggak akan terhenti gitu. Jadi Oke. waktu SMA itu saya sempat mendapatkan eureka moment itu ketika tim saya saat itu di salah satu turnamen di Jakarta ketinggalan 0-2 dan akhirnya menang 3-2 gitu. Oke, comeback ya. Itu comeback ya gitu. Itu kayak pada saat itu bukan gara-gara menang ya, tapi kayak saya tahu bahwa oke, sepertinya saya seriuskan ini di sepak bola gitu. Walaupun saya nggak kebayang jadi apanya, jadikan karena kan industri sepak bola itu bukan seperti kayak, oh ya saya pengen jadi dokter gitu, saya pengen jadi pengacara, saya pengen jadi ya kan gitu, saya pengen jadi pilot, kan berbeda gitu ya. Betul. Jadi karena kan path-nya kan belum ada gitu saat itu. Jadi saat itu saya cuman ibaratnya berniat dalam hati, oh saya akan kejar ini mimpi di sini gitu. Nah, ketika perlahan-lahan mengejar, ya stepnya perlahan-lahan naik dari yang tadinya cuman ngelola tim kecil, jadi turut mengelola liga yang skupnya Besar. mahasiswa gitu kan di Jawa Barat. Terus jadi coba mendirikan company yang bergerak di sini juga ngomongin bisnis gitu. Kemudian naik lagi ke beberapa conference World Football and Science yang pernah saya ikuti. Ya terus ya orang harus terus berkembang kan. Jadi saya cari lagi nih bahwa saya ingin menekuni sepak bola ini karena menurut saya ini adalah sebenarnya ilmu yang sudah ada basic teori background yang sudah jadinya, tapi di luar negeri belum ada di Indonesia gitu. Jadi akhirnya saya bidik waktu itu beberapa program S2 terbaik ya yang ada gitu. Jadi itu sebenarnya udah lumayan lama di planningnya gitu.
Oke, memang dari awal Mbak Tisa sebenarnya sudah berusaha membentuk path menuju karir di industri sepak bola, Betul. gitu ya. Dan informasi didapat waktu itu dari mana? Dari konferensi-konferensi yang dijalanin itu, Mbak? Iya, betul. Jadi Oke. semakin banyak akhirnya kita bergabung di komunitas itu saja, Mhm, coba kenal lagi dengan orang baru, coba menekuni lagi gitu. Karena saya selalu selalu percaya ya kalau kita emang suka dengan sesuatu, ketika kita tekuni itu banyak hal lain gitu yang bisa kita kita dalami dari situ gitu. Even mhm. itu hanya sekedar hal kecil saja gitu. Dan sepak bola bukan hanya sekedar semua orang di Indonesia suka sepak bola. Semua Iya. orang pasti pasti pernah nonton bola, pasti pernah terlibat apapun dalam sepak bola, olahraga terpopuler gitu. Mhm. Tapi pertanyaannya seberapa cintanya kita? Benar nggak gitu Oke, kan? oke. Seberapa cintanya dan akhirnya seberapa besar lu mau mendedikasikan Berkontribusi. waktu ya kan untuk mempelajarinya dan akhirnya berkontribusi Mhm. dan mendalaminya gitu. Itu sih. Oke, itu langsung lolos tuh Mbak Tisa di seleksi FIFA Master? Oh enggak, itu prosesnya lumayan panjang juga. Saya mulai mencari untuk jenjang next di S2 di bidang football management ini mungkin sejak tahun 2000 berapa ya? 10, Mhm. 11 gitu ya. Jadi sudah lama dan itu prosesnya waktu itu ada beberapa universitas yang saya lihat, saya jajaki. Saya pernah masuk ke salah satu tapi gagal mendapatkan beasiswa, akhirnya nggak Nggak bisa. berangkat. Oke. Kemudian satu lagi apply, tidak keterima. Satu lagi apply, yang FIFA Master ini nggak keterima juga awalnya. Sampai akhirnya saya mikirkan, wah ini udah 3 kali di bidang yang sama, 1 kali di FIFA Master ini gitu. Harus apa nih gitu, gap-nya tuh di mana sih saya gitu. Akhirnya saya bikin planning 2 tahun Mhm. untuk memperkaya portofolio saya di bidang sepak bola gitu. Yaitu Oke. dengan menulis beberapa jurnal dan melakukan beberapa riset untuk dipresentasikan di World Soccer and Science Conference. Oke. Jadi kalau di dunia sepak bola tuh ada 2 konferensi besar yang tingkat football dan science. Mhm. World Football and Science sama World Soccer and Science. Mereka 2 tahun sekali, 4 tahun sekali. Jadi awalnya di sana saya cuma partisipan, saya coba nulis nih jurnal, bisa bersaing nih ningkatin kelas diri gitu loh. Karena ya saya selalu yakin ketika emang kita gagal akan sesuatu itu bukan salah the universe gitu loh. Itu nggak ada lain nih salah kita gitu Iya. ya, emang kita aja nggak bisa bersaing gitu. Jadi Mhm. walaupun pasti ada faktor-faktor hal-hal lain yang kadang nggak bisa kita kontrol lah ya Betul. gitu ya pasti. Tapi ya 90% itu ada di tangan kita gitu. Ibaratnya kita kalau misalnya kita mau bilang, wah kita kalah nih. Dulu kan pernah ada lah di salah satu pertandingan waktu di tim yang saya kelola gitu zaman SMA atau apa. Wah udah pasti nih kita gagal nih, orang kita pasti dicurangin, orang dia pasti ini gitu. Mhm. Ya solusinya apa gitu, ya kita harus jadi bener-bener jago dan terbaik sampai dia nggak bisa nyurangin kita kan ya. Betul, betul. Jangan nyarain yang nyurangin gitu, kalau emang lu 90% di atas kekuatannya gitu, Ya pasti kemampuan menang. iya pasti menang, mau dicurangin kanan kiri juga nggak bisa. Iya, iya. Tapi kalau kita cuman masih tipis-tipis terus gagal, terus salah dia bukan salah kita, susah kan. Iya. Nah jadi saya cari tuh solusi itu di dalam 2 tahun itu, sampai akhirnya bisa keterima di FIFA Master. Oke, Gitu. berarti Jadi memang itu planningnya memang nggak tiba waktu tiba akal gitu Iya, gitu iya. ya bahasanya. Jadi memang sudah di planning, tapi tidak pernah saya plan bahwa universitinya harus FIFA Master, enggak. Saya Mhm. pokoknya plannya ada ke arah sana gitu, saya searching gitu. Itu sih. Oke. Akhirnya menempuhlah pendidikan FIFA Master waktu itu di mana, Mbak Tisa? Jadi FIFA Master itu kerjasama dari 3 universitas. Mhm. Satu di Leicester, The Montfort University tentang Sports Humanity. Mhm. Di sini saya belajar tentang humaniora ya kalau bisa dibilang di sininya ya. Jadi keolahragaan dalam sisi budaya, politik, sejarah, histori. Jadi kita benar-benar go into the root, dari mana sih ini bisa sepopuler ini, bagaimana bisa terjadi hal-hal ini, jadi understanding itu. Kemudian yang kedua di Milan itu sports management. Oke. Jadi memang 70%-nya football karena semuanya dalam program FIFA Master gitu. Mhm. Kemudian yang ketiga di Neuchâtel di Swiss, itu Oke. tentang legal, jadi sports law, ngomongin player regulation, football regulation, governing body secara umum, kemudian turun ke bawah seperti apa peraturan-peraturannya, terus legalnya seperti apa di dunia olahraga gitu. Jadi itu tiga kejuruan yang berbeda tapi dalam satu program master degree. Satu Gitu. program master degree. Berapa tahun, Mbak? 2 tahun, 3 tahun?
Setahun setengah. Setahun setengah. Iya, jadi setahun kuliahnya, setengah tahun, 4 bulan lah sebetulnya. 3-4 bulan itu penyelesaian tugas akhir. Penyelesaian tugas akhir. Terus setelah lulus, akhirnya Mbak Tisa berpikir mau kerja di mana waktu itu kan? Sebenarnya waktu itu saya ada penawaran, nggak bisa saya buka di sini, tapi saya Iya. akhirnya memutuskan kembali ke Jakarta gitu. Itu juga suatu keputusan yang saat itu gitu ya. Bodoh gitu kan, semua orang kan bilang gitu kan gitu. Ya mending di luar negeri Iya gitu. gitu. Satu udah tahu saat itu adalah kondisinya tuh PSSI lagi disuspend. Oh, karena campur tangan pemerintah kata FIFA ya? Iya, pokoknya Iya. saat itu kondisinya kita lagi disuspend, ya kan, sepak bola kita lagi disuspend. Ketika governing body-nya disuspend, itu secara holistik industrinya udah pasti Ya nggak jalan. iya, gitu ya, bukan mati tapi ya tidak maksimal, gitu kan, tidak maksimal sehingga membuat udah pasti susah nih, secara pekerjaan, secara bisnis, secara apa udah pasti sulit, gitu kan. Iya. Terus saya mau kembali menjadi engineer pun sudah nggak mau lagi gitu. Oke. Bukannya nggak bisa gitu saat itu, tapi saya udah memilih oh enggak gitu. Mau Once di bola deh. ya once saya ke kanan ya saya nggak look back gitu. Itu aja gitu kan, kalau saya nggak bisa terus clinging di situ nanti jadinya nggak maksimal ya Betul. kan. Jadi ya saat itu saya balik dan coba untuk ngebangun di beberapa sports yang lain gitu. Jadi di industri olahraga secara keseluruhan, ngomongin sport science, ngomongin apa. Jadi ya saat itu langsung ada sih sempat stay beberapa lama di sana karena ada beberapa yang dari FIFA Master bisa magang di beberapa governing bodies gitu ya. Jadi setelah itu baru pulang tuh. Baru pulang ke Jakarta. Di Jakarta berarti ngurusin apa, Mbak? Waktu pulang ke Jakarta ya kita kembali bangun lab bolanya saat itu. Jadi lab bolanya saat itu saya kembangkan jadi nggak cuman area statistik, tapi kita ngurusin event, ngurusin olahraga lain gitu. Jadi beberapa saya mendirikan support di 1-2 komunitas gitu untuk bisa putaran di situ. Jadi murni entrepreneurial tuh ke sana pada saat balik sampai 2 tahun, mungkin 2-3 tahun ya setelah itu sampai waktu itu ada kesempatan untuk kita bisa kontribusi di pengelolaan kompetisi yang lebih tinggi gitu. Nah, saat itu datanglah offer ke saya untuk mengelola sebagai head of competition-nya di PT Gelora Trisula Semesta. Kalau masih ingat itu semua ngelingin 5 kompetisi dari mulai Torabika Soccer Championship, ISCB, Liga Nusantara, U17, ya itu saat itu. Akhirnya barulah di situ Mbak Tisa mendapatkan semacam wadah untuk berkarya buat sepak bola Indonesia ya? Ya lebih Karena besar lagi ya. Lebih gitu besar lagi skopnya betul. ya? Jadi karena ya pada saat kita di sisi bisnis dan sisi entrepreneurial ya sama kayak saya saat ini, ya nggak gitu kan? Saya kembali menjadi di area bisnis, sisi bisnis dan entrepreneurial gitu. Itu yang membedakan itu hanya power to change gitu. Kalau misalnya skopnya itu segini, ya sekarang kita skopnya mainnya segini, lebih besar gitu. Jadi itu aja yang membedakan, tapi dunianya tetap sama. Nah, itu kan berarti proses Mbak Tisa sebenarnya banyak di belakang layar ya. Makanya mungkin ketika publik tahu Ratu Tisa menjadi Sekjen PSSI, semua orang kaget gitu. Itu prosesnya kan langsung hadir. Sebenarnya beneran Mbak Tisa langsung tiba-tiba hadir atau gimana sih Mbak prosesnya? Oh enggak, itu panjang sekali gitu. Maksudnya keterlibatan, saya selalu percaya ya, orang yang benar-benar namanya berkarya di sepak bola itu tidak ada yang tiba-tiba. Sudah pasti dia dari zaman dahulu kalanya, bahkan dari usia belasan tahun itu dia udah berkarya. Entah jadi ball boy doang, entah jadi yang bawain minuman, nyuciin baju gitu ya, entah jadi yang bagian administrasi, itu udah pasti dia udah berkarya dari bawah gitu loh, orang-orang yang ada itu. Jadi termasuk juga dengan saya gitu, waktu dulu awalnya ya memang di PSITB itu dari mulai di SMA 8 awalnya, kemudian naik di PSITB. Jadi jalan itu terbukanya itu memang perlahan-lahan gitu, dan kita nggak pernah tahu juga jalan itu terbuahnya kemana gitu. Tapi once itu kebuka, yang saya bisa pelajari ya itu harus saya ambil. Jadi pada saat ada opportunity ini yang memang itu sejalan dengan cita-cita saya pribadi gitu, dan itu baik untuk orang banyak, ya langsung saya ambil gitu. Jadi jalan itu ya terjadinya perlahan-lahan. Jadi setelah pulang dari FIFA Master pun juga ada mungkin 3-4 step lain gitu loh sebelum akhirnya memutuskan untuk ikut serta dalam tes Sekjen PSSI saat itu ya. Karena kan saat itu masuknya juga melalui seleksi ya, seleksi yang cukup ketat dan cukup transparan saat itu untuk pemilihan Sekjen PSSI. Gitu. Berarti ada seleksi tertulis dan juga fit and proper test. Iya ada 4 tahap saat itu seleksinya itu. Jadi dari mulai
psikologi yang emang full ya gitu kan dari third party saat itu. Terus kemudian ada juga satu kajian esai dan karya yang harus kita tuliskan untuk sepak bola Indonesia. Ada group discussion dan terakhir ada interview dengan seluruh stakeholder. Oke. Dan singkat cerita, dengan perjuangan itu Mbak Tisa menjadi sekjen PSSI. Dan orang-orang taunya sekarang tuh, oh Mbak Tisa yang bawa STY ke Indonesia segala macam. Itu cerita yang mengalir di media sosial ya gitu. Tapi kalau kita tinjau lagi, mungkin ada nggak sih hal yang waktu jadi ketua sekjen PSSI, jadi sekjen PSSI, mungkin belum sempat dikerjakan? Ada nggak Mbak Tisa? Wah banyak sekali. Ya kalau itu bisa di list ya banyak sekali. Karena kita kan harus mulai dari fondasi ya. Jadi kan kalau orang kan lihatnya pucuknya. Apa sih pucuknya? Timnas. That's it. Padahal kita harus ibarat ini pohon gitu, timnas itu buahnya gitu. Jadi akarnya itu harus kita jaga, tanahnya harus kita rawat gitu. Maksudnya fondasinya tuh benar-benar harus dibenerin gitu. Tunggu sampai dia bertumbuh, ada waktu, nggak bisa dipercepat. Mau disuntikin apapun juga kan tetap ada waktu yang harus nggak bisa ditunggu ya kan gitu kan ibaratnya. Dia growing, ketika growing pun mungkin ada badai, harus jagain dari badai, ngerti ya kan? Jadi membangun ekosistem ini itu adalah waktu itu pekerjaan awal kita gitu. Nah apa sih ekosistem yang menunjang sepak bola Indonesia? Jawabannya cuma 3. Pemain, pelatih, wasit, nggak ada lagi yang lain gitu. Ya mimpi saya adalah 3 orang ini, 3 pelaku ini harus jauh lebih terkenal daripada siapapun yang ada mengurus sepak bola. Ngerti gak? Ya kan? Harus. Karena mereka ini adalah artisnya gitu loh. Kita ini ya tukang-tukang kabelnya lah gitu kan sebetulnya. Ya kan waktu saya selalu bilang dengan teman-teman waktu itu di PSSI, kita ini ya pokoknya bekerja untuk anak-anak kita. Siapa anak-anak kita? Member PSSI yang ada 1098 sekian gitu. Mungkin udah 1100-an sekarang. Jadi bukan cuma member yang ada di liga tapi member keseluruhan seluruh Indonesia. Itu banyak sekali klub-klubnya. Kemudian Askot, Askap gitu. Di dalamnya di situ ada lagi pelakunya, pelatih, wasit, pemain. Itu kita bekerja untuk mereka gitu saat itu. Dan saya pun sekarang di area sektor private sector, entrepreneurial, ya bekerja untuk mereka karena mereka lah yang akan nantinya menjadi pelaku utama. Kita semua nih mau bikin apa, ujungnya itu ada di mereka. Nah inilah kita tuh baru sampai pada tatanan mempersiapkan tanahnya gitu. Tanah gemburnya, baru kelihatan sedikit pucuknya gitu kan kira-kira gitu. Belum kita bicara ini gitu, walaupun secara waktu ya kita nggak bisa menunggu ya. Tetap kita harus berkompetisi internasional. Tapi ya ini masih berjalan gitu. Itu sih. Jadi ya kalau dibilang apa aja yang belum kesampaian ya kita bisa ngomong sampai subuh gitu ya. Banyak mungkin gitu. Dan tadi banyak yang belum dilakukan. Tapi kalau selama menjadi sekjen PSSI apa sih yang Mbak Tisa rasa ini menjadi keberhasilan dan juga kegagalan? Ya kalau kegagalan pasti lebih banyak ya selalu ceritanya. Banyak kritik yang masuk sama sepak bola Indonesia gitu kan. Ya pasti gitu kan. Jadi tapi ya keberhasilan juga kan bukan semata-mata keberhasilan saya sendiri gitu. Itu juga hasil dari seluruh kerja keras tim yang bekerja di bawah saya maupun dukungan yang ada dari layer eksekutif komitinya PSSI dan dukungan dari layer pemerintah gitu dan dukungan para member gitu. Jadi saya selalu ngelihat ya saya tugasnya menggerakkan aja, yang maju tuh mereka gitu loh. Ya ibaratnya ya saya nyalakan mesinnya gitu, yang maju tuh ya teman-teman gitu untuk bergerak, untuk membuat satu fondasi yang nyata di setiap area di sepak bola Indonesia ya. Youth development, women football, competition, coaching education, ya kan referee development, apalah segala macam itu banyak sekali gitu cabang-cabangnya yang harus diperbaikin gitu. Jadi dan itu harus memang sabar gitu. Tapi memang kita harus lihat progres kan. Jadi kalau menurut saya sih ya kalau dibilang keberhasilan ini pasti keberhasilan milik semua gitu yang milik PSSI secara utuh gitu. Karena saya nggak bekerja sebagai individual nih. Saya selalu bilang nih, saya bekerjanya kan ada nama belakangnya gitu. Waktu dulu di sekjen PSSI ya untuk PSSI-nya gitu, untuk Indonesianya. Jadi itu yang harus di highlight gitu. Itu aja ini sih. Kerja kolektif ya. Betul, ini kan sama-sama gitu kita kerja kolektif. Nah kalau ngomongin di situ kegagalannya apa aja ya banyak ya gitu kan. Kita kan coba ini nggak berhasil, kita coba lagi gitu, kita tes ini nggak berhasil, kita coba lagi gitu. Nah itu ya terjadi juga dengan kehidupan saya pribadi dan kehidupan yang
secara pekerjaan saya pimpin gitu ya atau saya koordinir. Jadi tapi itu nggak, yang paling harus diingat ya itu nggak pernah menghentikan kami gitu dahulu gitu. Itu juga nggak pernah menghentikan saya gitu. Jadi ya ibaratnya kalau kita ketemu tembok gitu ya kan, kalau ada pintunya ya kita ketok pintunya, nggak bisa masuk lewat depan, lewat samping, nggak bisa masuk lewat samping, lewat bawah, nggak bisa lewat atas, nggak bisa juga ya hancurin gitu kan. Ya susah ya gini kan gitu, kita lihat gitu, atau ya oke tinggalin, bangun yang baru shred gitu kan misalnya. Jadi ya pokoknya yang paling penting itu kan apa yang ada di ujungnya kan gitu kan. Jadi mau lewat mana dengan cara yang baik ya tentunya itu ya pasti akan harus dikejar gitu sih. Dan sekarang akhirnya Mbak Tisa udah berhenti sebagai Sekjen PSSI dan lanjut sebagai Wakil Presiden AFF. Itu kerjanya ngapain sih Mbak Tisa? Aduh, kalau yang ini sih lebih strategik ya gitu. Kadang saya gemes juga karena kan saya pengen masih turun untuk ini, tapi ya kalau yang ini sekarang secara level itu banyaknya kebijakan. Tahun depan kan masa jabatan di Wakil Presiden AFF akan berakhir ya. Setelah ini Mbak Tisa mau kemana? Kalau dibilang orang suka ngomong ya, oh Mbak masih nggak di sepak bola atau apa gitu ya, atau misalnya ngomongin tentang, ya pasti ngomongin tentang bola ya. Ya pada intinya saya nggak akan pernah meninggalkan sepak bola gitu. Dimanapun saya berada dengan porsinya masing-masing, pasti saya akan berkarya untuk sepak bola Indonesia. Karena menurut saya saingan saya gitu, bukanlah masalah posisi, tapi saingan yang saya lihat itu adalah Thailand, Australia, Korea dengan semua sistemnya yang udah bersaing gitu loh. Betul. Jadi ini yang juga harus kita ingat gitu, bahwa semua pelaku yang di sepak bola, baik pengurus, baik fans, baik apa, saingan kita ini bukan kita yang dalam negeri ini, bukan gitu. Kita harus fokus untuk jadi lebih baik lagi supaya bisa menyaingi mereka yang di luar sana gitu. Ya Jepang, Korea, Australia dengan semua developmentnya gitu. Saya bahkan sudah nggak terlalu ngelihat ya posisinya kalau yang ASEAN pastilah ya kita akan dinilai head to head dengan mereka gitu. Tapi kita harus juga look up, harus berani kita untuk bermimpi bahwa kita akan mengalahkan mereka gitu. One day di satu sesi di ruangan timnas gitu, saya pernah bilang waktu itu kita kalah lawan Jepang gitu. Saya tanya sama kalian, gimana rasanya kalah lawan Jepang gitu? Oh ya Bu, kecewa apa sakit gitu. Saya bilang, sakitan mana? Kalah lawan Jepang gitu atau lebih kalian lebih sakit mana, kalah lawan Jepang atau lawan Laos gitu, saya bilang gitu misalnya kan ya, gitu lebih sakitan mana? Oh lebih sakitan lawan Laos lah gitu kan, gitu kan. Oh lebih sakitan lawan ini gitu, ya karena kan kalau lawan Jepang ya mereka kan kuat gitu, artinya bagi saya rasanya sama, lu kalah gitu. Kalau kita masih bisa membedakan bahwa level kita itu ya udahlah nggak apa-apa lah kita kalah lawan ini, nggak bisa gitu. That's why ketika misalnya saya dimanapun berada sekarang di sepak bolanya itu adalah di AFF yang di kebijakan, ya saya lakukan yang terbaik di situ gitu. Once itu udah nggak di situ lagi dengan jalur saya yang lain, area entrepreneurial, ya pasti saya akan terus berkarya di situ gitu, karena saya pada dasarnya memang ada di sepak bola gitu, dan memang sudah merumput gitu ya di manajemen sejak belasan tahun yang lalu gitu. Udah 20 kali ya, wah 20 gila tahun. Lama banget ternyata. Ya, jadi maksudnya itu akan selalu ada di sana gitu ya. Kita lihat aja, saya sih nggak ngelihat kayak membidik pintu apa gitu ya ataupun jabatan, tapi yang saya lihat ya saya pasti akan lebih fokusnya ke area grassroots yang tadi yang saya bilang, bicara mengenai tanahnya harus gembur, pohonnya harus dirawat gitu. Mungkin saya lebih ke arah youth academy, lebih ke arah pendidikan dan human capital, karena sebenarnya dengan kita masuk lewat situ ke olahraga itu Indian kan nggak semua orang pasti bisa jadi pemain profesional, benar nggak? Let's say kita mengelola 1000 siswa atau 500 siswa atau berapa, kan 1-2 jadi pemain timnas saja itu sudah luar biasa, tapi efeknya 499 lainnya gitu, itu bisa jadi manusia Indonesia yang lebih baik dimanapun mereka berkarya kan gitu. Jadi mungkin kedepannya saya lebih ke arah fokus yang di sana gitu ya, yang lebih grassroots dan lebih balik layar lagi gitu, lebih dalam lagi, karena sebenarnya yang terkenal tuh harus mereka. Betul. Gitu. Bintangnya adalah pemain bola, pelatihnya dan wasitnya itu sendiri. Ya. Betul. Soalnya kalau di luar negeri pun yang kita tahu ya Liga Inggris, Liga Spanyol, yang kita tahu pemain, wasit dan pelatihnya. Iya betul kan? Kan? Iya. Kita nggak tahu siapa pengurus UEFA misalnya. Betul. Dan terakhir Mbak, penonton kita kan kebanyakan juga di usia milenial atau Gen Z ya.
Dan kebanyakan mereka merasa cemas soal masa depan atau takut gagal gitu ya. Semua dipikirin lah. Ada pesan nggak Mbak Tisa buat penonton kita? Saya gini Mas Lutfi, yang pertama gitu, pesan satu aja sebenarnya keywordsnya itu adalah nikmati masa kamu sekarang, enjoy your presence, dan kasih yang terbaik. Ini mungkin terdengar simple, tapi ini coba saya elaborasikan maknanya banyak nih gitu. Kita di dalam satu harian kita itu, ataupun dalam satu bulan kita, ketika kita lagi melakukan sesuatu, banyak sekali hal-hal yang kita khawatirkan yang tidak ada, yang nggak bisa kita kontrol. Contoh, kita nanti kalau lulus mau kuliah di mana, kita nanti mau kerja di mana, kerjanya berapa gajinya, enak enggak kerjanya, sama siapa kerjanya, bosnya bagaimana, ya kan. Terus nanti kalau nggak dapet, ayah ibu saya gimana, nanti mungkin kita punya tanggungan, siapa yang ngebiayain tuh bagaimana. Jadi worry-nya tuh banyak sekali gitu, worry-nya tuh banyak sekali. Terus worry akan sesuatu yang detail-detail. Oh, saya harus take course ini, saya harus ini. Bukannya itu nggak boleh ya gitu ya kan. Tapi kecemasan yang berlebihan memikirkan masa depan mengakibatkan rata-rata banyak anak-anak muda gitu yang tidak fokus kepada presence-nya, kepada masa ininya, masa kininya. Gitu. Masa kini lu lagi ngapain sih? Misalnya lu lagi bikin klub voli, klub bola, apalagi ngelola apalagi jadi pemain apa, atau lagi seneng masak, atau lagi seneng ngulik untuk content creation, atau lagi seneng engineering, bongkar pasang motor dan lain sebagainya. Tekuni hal itu gitu. Temukan ketika kita menekuni hal itu akan lebih cepat kita menemukan, oh gue di sini nih passionnya, sehingga kita nanti nggak akan lagi pusing gitu. Harus pilih makan apa pilih passion gitu kan, konyol gitu ya kan ya kan ya jelas lah lu harus pilih makan dulu ya kan, baru kita bisa bermimpi ya. Tapi ya gimana cara pilih makan, jangan milih-milih. Jangan jadi generasi yang milih-milih gitu. Harus bisa mengerjakan apa saja, harus punya daya tahan yang kuat, dan pada saat kita melakukan sesuatu di presence kita itu ya harus lakukan yang terbaik gitu. Saya nggak pernah menyangka jalan di sepak bola itu terbuka sampai sekarang, sampai bisa ada di salah satu pemutus kebijakan secara level Asia Tenggara gitu. Saya nggak pernah tahu itu pada saat saya berusia 16 tahun dan lagi ngelihat ngejadwalin latihan fisik tim saya gitu. Tapi saat itu saya kasih yang terbaik gitu, sampai harus begadang untuk ngelola yang saya suka itu, padahal kan gak dibayar, ya kan gitu. Nah itu lakukan itu gitu. Nah maka lambat laun pasti akan konsistensi itu akan terus berlangsung, dan itu pasti membuahkan pintu di masa depan yang akan insya Allah terbuka gitu. Jadi kita jangan worry milih-milih pintu gitu, ya kan. Lu lakukan yang terbaik, nanti pintu buat lu yang terbuka mana ya itu terbuka gitu. Itulah kira-kira. Jadi enjoy your presence, don't worry too much about the future. Oke. Terima kasih Mbak Tisa sudah hadir ke Kompas.com di Galang Ngobrol ya. Semoga sukses selalu dimanapun, di sepak bola ataupun di luar sepak bola, pokoknya yang terbaik. Amin. Semoga tadi menjadi pesan buat para penonton Galang Ngobrol bahwa yang penting enjoy your presence. Jangan milih-milih banget. Ya boleh milih-milih, tapi jangan terlalu pemilih, karena nanti kita kebanyakan khawatir dibanding melakukan sesuatu yang nyata. Sekian dari saya Lutfi, pamit. Sampai jumpa di Galang Ngobrol selanjutnya.